Jadi jin muslim itu di dunia mereka salah satu jihadnya mereka itu adalah memerangi di antara sesama yang para kafir. Artinya memang begini, di dunia jin itu jin muslim itu lebih banyak mencari tempat-tempat yang lebih dekat dengan manusia sebetulnya. Paling dekat dengan itu banyak jin muslim. Nah, terus kemudian tempat-tempat jin muslim itu biasanya tempat-tempat yang enak. Tempat jin itu tempat-tempat yang enak, yang bagus-bagus, sehingga sering terjadi jin-jin kafir itu ingin tempat itu dikuasai. Kecuali masjid. Masjid itu tidak mau. Tapi kalau rumah itu kadang bisa terjadi pertempuran. Tidaklah rumah seorang muslim di dalamnya itu ada yang tinggal yaitu jin muslim. Itu di hadisnya ada. Artinya setiap rumah-rumah kita itu, di rumah kita itu yang kita orang muslim itu juga ada jin muslimnya. Tapi setiap rumah juga ada bisa jadi terjadi dua kubu, ada jin muslim, ada juga jin kafir. Semakin seorang pemilik rumah itu imannya, takwanya ke Allah semakin kuat dan sebagainya, maka justru semakin banyak jin muslimnya yang tinggal di situ, ikut menjaga rumah itu dari hantaman jin-jin kafir. Tapi kalau rumah itu dipakai maksiat, rumah itu enggak sering digunain untuk untuk ibadah, maka muncul, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Yang kuburan itu tempatnya setan bahasanya tuh. Kuburan itu senang didatangi jin. Makanya di situ salah satu maknanya adalah jangan jadiin rumah itu tempat jin senang di situ gitu maksudnya. Yaitu rumah yang apa? Rumah satu yang kotor. Kotor itu secara fisik loh maksudnya. Rumah itu jangan dikotor. Maksudnya itu ya dibersihin, dipel, disapu, ya sawah itu jangan sampai begitu. Terus kemudian rumah yang kotor menghasilkan bau yang tidak sedap. Baunya itu tidak enak. Itu paling suka jin kafir itu bau-bau nggak sedap itu senang. Makanya rumah-rumah yang bagus kalau di Arab umumnya biasanya rumah pagi atau sore hari itu dibakari buhur. Buhur di kaleng itu terus kemudian terus dibawa ke rumah itu biar harum. Ya, biar harum. Nah, karena di Indonesia itu buhur itu kadang sulit, atau kadang kalau mau pakai buhur itu kan susah ya, tidak ada pakai areng itu. Jadi hakikatnya itu untuk ruangan itu biar wangi. Maka zaman sekarang enggak pakai fresh care, pakai fresh itu loh, yang bikin kaget atau jus wangi sendiri itu kan. Enggak masalah, yang penting tidak mengandung alkohol atau yang tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang secara Islam atau barang-barang yang najis tidak boleh. Makanya kalau orang-orang itu terbiasa pakai buhur, bukan berarti truk orang itu buhur itu di rumah ngasepin itu ada pesugihannya, enggak. Ini kadang orang yang nggak ngerti riwayat, kadang kayak gitu. Nah, karena di Indonesia salah satunya ternyata buhur ya. Kalau zaman dulu itu sebelum ada buhur itu kemenyan Arab yang dibakar, getah. Getah itu harum baunya. Itu getah pohon apa itu harum baunya, itu dibakar untuk wewangian. Terus kemudian muncul kayu-kayu tertentu. Kalau yang paling mahal kayu apa itu? Gaharu ya. Nah, gaharu itu kan mahal. Kayu gaharu itu mahal. Itu kalau dibakar mengandung minyak, minyaknya bikin wangi. Maka di Arab itu rata-rata kayu gaharu yang dipakai, mahal-mahal kayu gaharu. Nah, karena di Indonesia itu nggak seperti di Arab yang orang nggak semuanya mampu, maka beli buhur padat. Apa buhur padat? Dupa. Gunung Kawi, terus dupa itu. Makanya kita itu sering pakai dupa, dikiranya orang ngasih makan jin, ngasih makan setan. Lah nggak ngerti sejarah. Makanya kalau Subhanallah mbok ngaji tuh biar tahu. Loh, tapi itu sering loh Pak dipakai orang Cina, orang Hindu, orang Buddha pakai. Lah terus maksudnya kenapa kalau dipakai mereka? Terus kenapa? Memang kalau dipakai mereka berarti kan sama dengan mereka. Lah kowe nganggo kathok lepis salat nganggo kathok lepis wong India iki lho, wong Hindu itu nganggo sarung lho. Ayo. Wong India kayak nganggo udeng-udeng pakai apa? Kafaya dan sebagainya itu wong Hindu. Lah wong Islam nganggo juga sama, enggak pernah kamu protes. Jadi jangan kayak gitu cara memahaminya. Kadang perkara-perkara yang biasanya dipakai bersama-sama itu jangan berarti kamu terus kita menyandingkan oh berarti kamu ngikuti mereka, gitu, nggak kayak gitu. Wong Hindu, wong Kristen, kamu buka makan gorengan, kamu halal, ya. Lah wong Hindu juga itu ada loh yang puasa kayak gitu, udah makan gorengan, terus kok nganggep mengikut mereka gitu.
Jadi masalah hal-hal yang imateri yang biasa dipakai untuk dunia sehari-hari itu, walaupun kita sama-sama dengan orang yang non muslim pakai itu, jangan kamu langsung tiba-tiba langsung, oh kamu berarti ngikuti kaum itu. Nggak kayak gitu caranya memahaminya ya. Kalau kayak gitu caranya itu tadi nanti akan terjadi blunder itu tadi. Kita pakai baju, pakai sarung, pakai ini, sholat dipakai sholat. Lah orang non muslim juga biasa menggunakan itu untuk ibadah di agama mereka. Terus kita dianggap sama dengan mereka? Ya, enggak. Kecuali yang nggak boleh itu adalah ibadahnya yang nggak boleh. Ibadahnya, ya misalkan orang Hindu ibadahnya di pura pakai ini kayak gini, nah kamu ngikut di masjid juga kayak gitu, jadi nggak boleh. Terus sholatnya orang Buddha yang pakai keprek itu seret kayak gitu, kamu ngikut kayak gitu, nggak boleh. Ya. Jadi intinya rumah itu satu, jangan kotor, baik itu secara materi ya, sampah-sampah, terus kemudian bekas makanan itu dibuang. Terus jangan bau rumah itu, hindari rumah bau. Terus pakaian numpuk, habis pakaian mau-maunya numpuk, dikasih wewangian. Termasuk kamu nganu pakaian itu dikasih wewangi, ya, kasih wewangian. Jadi ruangan yang umum biasanya adalah diberi pewangi. Dan era zaman dulu orang kadang membakar kemenyan Arab atau membakar kayu-kayu tertentu, dan karena semakin zaman modern kayu-kayu itu sudah diracik menjadi buhur zaman sekarang. Nah, karena buhur itu ribet, cara bakarnya harus pakai arang begini-begini, maka dibuatlah buhur padat, yaitu buhur yang dipadatkan di lidi. Kita nyebutnya dengan dupa. Jadi kalau ada orang bakar dupa di rumahnya kayak gitu, ini yang nggak paham, itu jangan langsung menghakimi, oh kamu tuh musyrik, kamu syirik, ngundang jin. Apa hubungannya dupa dengan jin? Lah wong jin juga makan sama dengan makanan kita, minum sama kok. Berarti kalau orang ngidangin makanan, jangan mengidangin makanan, itu makanannya jin. Wah, nggak bisa. Karena kita itu sudah terkadung kebiasaan melihat agama lain bawa dupa, kita kalau bawa dupa dianggap seperti mereka. Padahal kamu kalau di Arab, orang itu, orang Hindu, orang Kristen, itu kalau dikit, itu juga pakai buhur loh. Yang dibawa itu kayak itu kan, keliling karo pas itu kan sama itu sama, orang Arab juga pakai kayak gitu. Di Mekah itu, di Mekah Ka'bah itu ya diputerin pakai itu kok. Nah ini orang-orang Islam yang sok ngerti, nggak ngerti sejarah, dan dolannya orang ada, ya, ngopinya orang kental, rokoknya kurang mantep, kurang padet rokoknya. Jadi akhirnya hanya sebatas pemahaman dia sendiri, nggak ngerti di luar sana riwayat-riwayat tentang penggunaan wewangi-wewangian. Ada juga zaman dulu itu, karena zaman saya dulu kemenyan itu loh, kemenyan. Nah, kemenyan itu kan wangi. Tapi memang benar, kenapa wewangian itu identik dengan masalah jin? Karena salah satu hal yang disukai jin adalah wewangian. Itu yang jadi masalah. Jadi ketika orang menggunakan dupa itu dianggap itu ngasih makan jin. Jadi salah satu yang disukai jin adalah wewangian. Terus wewangian seperti apa? Wewangian yang memang untuk mereka. Wewangian yang memang diperuntukkan mereka. Jadi kalau wewangian kamu pakai minyak wangi, bukan dimaksud untuk itu, mereka nggak bisa. Apalagi kamu pakai minyak wangi, doa untuk sholat, mereka nggak bisa menikmati itu, nggak bisa. Tapi kalau ya nyata kamu bawa minyak wangi, dupa, kamu memanggil jin atau memberi makan jin, diniatkan beri makan mereka gitu. Nah itu baru mereka bisa menikmati itu. Jadi benda itu harus niatnya apa dulu biar bisa dipahami oleh mereka. Tapi kalau kotoran itu jin paling peka, ya. Kotoran sampah, kotoran manusia lah ya, kotorannya hewan, kotoran tulang belulang yang biasa dibuang habis makan ikan, makan itu mereka sangat suka. Makanya kalau di rumah jangan terbiasa menampung sampah sehari-harian, cepat dibuang. Terus kemudian bikin toilet itu harus ya, toilet kayak sekarang ya pakai septic tank gitu ya, dibuang sehingga kamar mandi itu dengan tempat itu jauh gitu ya, itu ada maknanya ya. Intinya terus ada ada sebuah itu yang beredar ya, jangan jemur cucian malam hari di luar nanti dianucin. Wah itu nggak ada ilmu kayak gitu ya. Jadi cucian dijemur lama di depan itu nanti yang jelas iso digondol maling lah, bener.
cucian ya baju mahal dijemur di luar, malam-malam nggak diambil ya dicuri. Lebih ganas manusianya ketimbang jin, nggak ada hubungannya maksudnya. Tapi kalau pakaian kotor, terutama mamanya ngomong nih untuk yang mbak-mbaknya itu, kalau yang terutama adalah yang datang bulan ya. Datang bulan itu darah kotornya itu sangat menarik untuk para jin, sangat menarik karena itu najis. Ya najis itu, makanya jangan terbiasa buang ya, buang roti tawarnya itu habis dipakai asal-asal buang. Kalau secara caranya itu adalah dibasuh dulu ya, roti tawarnya itu dibasuh, dikerok sampai benar tinggal sisa itu, terus kemudian dibuang di tempat sampah ya, biar dibuang. Kalau ada tempat pembakaran biar dibakar, jangan wes tawar itu tumpuk deleh gletakno ngono, itu tidak boleh. Celana dalam, kalau makanya biasain begini, kalau kalian mau nyuci celana dalam itu jangan dibiasain celana dalam digeletakin sampai seharian di situ. Kalau kamu pas mandi, sebelum mandi itu langsung dicuci, mandi langsung dicuci celana dalam itu, langsung dicuci, langsung dijemur ya. Syukur-syukur ya itu tadi, kalau cowok itu kan beda dengan cewek sih ya. Kalau cewek itu masuk kamar mandi ya, samponya beda ya kan, terus kemudian sabun mukanya beda, lulurnya beda, sabun ininya beda, kan beda-beda kan banyak. Nah wong lanang sabun muka gift, sampone gift, gue nyuci sempak gift ya, itu kan serba jadi satu kan. Tuh laki-laki simple, laki-laki simple kok. Kalau perempuan beda, anduk untuk badan sendiri, untuk rambut sendiri. Lanang mulai sekok sikil kabeh anduke siji. Nah, makanya tak ajarin caranya. Ini sampai hari ini saya tetap seperti itu. Saya tuh kalau mandi, daleman itu langsung tak cuci ketika selesai mandi. Tak cuci. Kalau ada rinso ya hukum rinso. Enggak pernah tuh. Maksudnya pakaian dalam saya itu ngendep semalam tuh enggak pernah. Langsung saya cuci. Saya enggak mau. Karena itu ada najisnya di situ. Jangan biasain barang najis itu kamu simpan seharian. Nah, makanya apalagi yang ibu-ibu, yang mbak-mbak lah ya, mbak-mbak itu lebih banyak najisnya karena ada makanya itu tadi yang pas datang bulan itu hati-hati seperti itu ngundang itu. Makanya jangan heran saya di rumah itu ya, di rumah ya rajin ibadah dan sebagainya masih diganggu jin. Lihat bagaimana perilaku kamu tentang kebersihan ya, tentang kebersihan ya, apalagi pas di kamar mandi ya, kamar mandinya udah jorok ya, terus kemudian itu di kamar mandi itu ya daleman asal naro roti tawar, pokoknya geletakin di situ. Ya gimana nggak mengundang? Lah untung saja mata orang itu nggak ngelihat. Untung saja mereka nggak lihat. Bayangin kalau ngelihat, menjijikkan kalau tahu mereka. Kalau yang anak indigo dites saja, bekas darah head itu nggak usah dibuka, taruh di sampingnya WC. Malam hari suruh lihat anak indigo. Kaget nanti pasti. Itu banyak yang ngumpul ngerubut itu. Nah. Makanya kalau ya untung gitu, maksudnya untung orang-orang yang tidak dibuka matanya itu, yang lihat ya biasa aja nggak lihat. Oh kalau anak indigo bisa kabur ngeliat kayak gitu, itu lagi pada ngapain ngerubungin kayak gitu kan. Nah itu ya, jadi untung anak indigo yang ngerti. Kalau kamu nggak sempakmu ya mbok gletakne di kewer-kewer ya biasa. Tapi kalau nih ngeliat bingung dia ngelihatnya. Itu kenapa celana kok diembus-embus sama jin banyak banget itu kan. Nah, itu jadi bersih ya, bersih, rumah dirawat, dipel ya. Terus kemudian baju-baju, pakaian kotoran itu tek sampah-sampah dibuang. Terus kemudian jangan lupa wewangian yang sunnah ya, yang kalau di rumah punya itu ya buhur ya. Kalau bagus itu buhur ambar, buhur apa itu Sulaiman, terus kemudian tadi kayu gaharu itu ya walaupun mahal. Tapi kan kalau sekarang enak tuh beli yang sudah ada arengnya itu kan, areng bulat itu kan gampang toh, beli itu terus kasih buhur, ya udah taruh dalam rumah. Tapi kalau yang mau sekaligus gampang untuk menjaga rumah itu anti nyamuk, ya bakar obat nyamuk. Lah ya obat nyamuk kuwi wangi sekaligus anti nyamuk. Jine ora betah mau obat nyamuk. Cah. Lah ya obat nyamuk plus jadi obat jin. Tapi kalau obat nyamuk itu racun ya, racun beda dengan buhur ya, walaupun itu wangi. Tapi kalau saya di rumah itu kadang ya pakai minyak wangi sih, karena bakar buhur itu kadang capek sih memang. Yang paling gampang saya biasanya sih memang dupa. Dupa itu nggak pernah telat di rumah. Ya untuk ruang kerja saya kadang ya tak kasih itu kamar ya, atau kamar mandi, yang sering itu kamar mandi kan namanya pesing apa itu, kasih itu. Ya.
Apalagi habis makan jengkol, makan pete, kamar mandi. Itu kan lengket anunya bekasnya. Nah, caranya gimana? Cara buangnya gampang. Setelah kamu makan jengkol, pete, malam hari itu jangan lupa minum white coffee. Bukannya saya apa? Promo bukan. Kenapa? Makanya gini, white coffee itu Amit yang biasa pakai white coffee, kopi luwak white coffee itu jangan terbiasa, itu sangat keras. Ginjalmu itu bermasalah nanti. Tapi ada untungnya. Ada untungnya. Karena dia keras, zat-zat yang ada di white coffee itu tetap keluarnya masih menggunakan wanginya masih sama. Sehingga ketika sudah diproses di ginjal itu nggak bisa diproses itu. Benar, lengketnya nggak bisa dikeluarkan lagi lewat urin. Nah, urin itu akan lengket juga nimpah ke bekas-bekas jengkol seperti itu, pete ya, dan sebagainya. Itu trik, tapi jangan setiap hari. Ya kecuali kayak mangan jengkol tiap dino, ora iso mangan orang nek jengkol. Jadi triknya adalah menggunakan white coffee. Karena white coffee itu benar, itu keras banget. Makanya saran saya yang biasa pakai kurangi, jangan terbiasa white coffee. Nggak bagus untuk ginjal. Karena itu yang keluar masih tetap itu loh. Ya, ginjalnya parah. Ya, mungkin sekali-kali itu tadi. Makanya di rumah itu kadang ada white coffee ya cuman untuk itu aja. Untuk kalau pas habis makan jengkol, pete ya minum itu, sebelum tidur minum aja dulu. Ya nggak banyak-banyak lah, maksudnya itu setengah saset itu ya untuk segelas. Nah, segelas ini aja. Terus habis itu minum air yang banyak. Nah, hanya sekedar untuk ngilang itu. Tapi ya kalau kamu yakin jin takut sama mambu jengkol ya apa-apa. Mbok paling ya jin sing nang kamar mandi cah mangan ugi jengkol ngono ra sida malahan. Mulane jengkol iki di bismillahin di sinar mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngusir jin lewat uyuh ngono ya, poangan. Nah, pas nguyuh kan ambune apa? Nek mambu jengkol jenenge? Enggak loh, jengkol iki mambune apa toh? Mana jengkol sing biru sing ijo kae? Beweh, ambu beweh loh. Wah, lebih tajam luar biasa. Jadi ya biasakan di rumah bersih. Terus kemudian jangan dijadikan kuburan yang kedua. Kalau di rumah itu ya itu jangan pernah telah digunakan di sebagian rumah itu untuk sholat. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi terus kemudian biasain juga walaupun ya nggak banyak-banyak sering baca ayat Al-Quran. Baca Quran deras walaupun habis maghrib gitu ya. Habis maghrib baca Quran. Terus jangan dibiasakan gelap. Ya. Jangan biasain gelap, rumah itu terang. Kecuali pas tidur. Kalau pas tidur gelap nggak apa-apa. Kalau pas hari itu terang. Jangan dibiasain gelap. Nah, terus kemudian cat, terutama nih cat. Ya. Cat rumah itu juga mempengaruhi aura dalam ilmu itu. Lalu rumah yang catnya bagus yang seperti apa? Hindari cat-cat gelap yang dominan. Dominan loh ya. Kalau tembok itu biasanya yang bagus ya kuning, putih. Pokoknya yang terang-terang lah ya. Yang terang auranya biar keluar. Saya termasuk pernah di Jakarta dulu. Rumah ini singup. Nek wong Jawa singupnya apa Mas? Nek wong Indonesia singupnya mana ya? Singup itu kayaknya rumahnya itu ngeri gitu loh maksudnya. Ya kayak wingit, kayak serem gitu loh. Itu singup namanya. Nah, itu rumahnya itu waduh sudah temboknya banyak letek, catnya itu sudah mulai berkurang, terus catnya beda-beda gitu ya. Terus saya bilang, kok rumah ini singup, tapi kalau diruat kayaknya ruat nggak mampu. Tiba-tiba itu terbayang catnya diganti. Akhirnya apa? Catnya itu warnanya apa? Ketemu warnanya kuning, yang kuning lebih cerah gitu ya, kuning cerah itu nggak tahu apa namanya. Dilalah bener ketika rumah itu diganti catnya berubah loh, auranya berubah. Terus rumah itu bau sama tak suruh dibuang barang-barang yang bikin bau ya, sering dipel. Nah, itu jadi selain secara fisik rumah itu dibersihkan, yang kedua adalah sering digunakan untuk ibadah. Salah satu ibadahnya itu bukan masalah baca Quran, sholat, enggak. Termasuk di dalamnya adalah rumah tangga yang harmonis. Jadi suami istri nempat satu rumah, itu harus mampu menjaga untuk tidak ribut di rumah. Karena kita nggak bisa loh menghindari ribut. Nanti kamu kalau udah nikah, kamu akan paham. Kamu nggak akan bisa menghindari yang namanya suami istri nggak ribut, itu nggak bisa kamu menghindari. Yang bisa kamu adalah ngontrolnya.
Karena barang sepele aja bisa jadi masalah nanti kalau secinta-cintanya kamu, kalau belum jadi istri kamu nggak akan ngerti sifatnya. Tuh, ya. Secinta-cintanya cewek kamu kok kamu yang kamu nganggap sempurna, itu karena belum ngerti sifat aslimu, belum ngerti. Kamu mungkin baik ketika masih pacaran tuh baik, cewek kamu baik, itu karena kamu belum bersatu. Kalau sudah bersatu, muncul rasa terbiasa. Kamu masih pacaran gitu ya, kamu pakai kaos dalam juga malu di depannya. Kentut di depannya sih kamu nggak berani. Mending nyingkir ditahan. Lho kowe wis dadi bojone prat-prat ngarepe bojomu biasa wae. Kenapa? Sudah terbiasa akhirnya. Karena sudah sangat terbiasa dengan suami istri, sudah biasa gitu ya, nggak ada masalah. Hanya apa? Ya. Muncul sifat-sifat asli itu akan muncul. Ketersinggungannya itu akan mudah muncul. Maka jangan sampai ributnya suami istri itu menjadi asbab para jin itu suka di rumah itu. Ya. Salah satu asbab jin itu mau tinggal, jin kafir itu mau tinggal di suatu rumah adalah penghuninya yang tidak mau harmonis. Maka jangan lama-lama. Apakah ribut suami istri boleh? Boleh. Ribut suami istri itu boleh, bukannya nggak boleh. Tapi caranya dong. Ya. Ribut sampai teriak-teriak, bantangin piring, bantangin itu. Ya, semua barang dibanting, makian, ya, kebun binatang keluar semua. Maka sebaik-baiknya orang marah adalah dengan diam. Wong marah, wong pokoknya ngene to, wong sak nesu-nesune wong nek menang iku koyone ora nesu, tanggane lho ora krungu. Nah, jadi mending diam, udah diam aja, diam. Tapi biasanya jangan lama-lama, 3 hari. Ya. Rata-rata orang itu kalau emosi muncul ngedrop lagi itu kalau sudah 3 hari rata-rata. Jangan ditahan-tahan. Makanya nanti kalau yang sudah suami istri, salah satu menjaga rumah agar bersih dari energi negatif, biar jin kafir tidak masuk adalah suami istri yang hidupnya harmonis. Kalau punya masalah, ya, ada masalah itu pintar nutupi dan cepat menyelesaikan, jangan diolor-olor. Nah, kalau masalah ini kembali kepada intelektualitas, mental dan perilaku, sifat masing-masing, seperti apa si istri, seperti apa si suami. Ya udah, nama suami istri lo barang sepele itu bisa jadi masalah kok. Kalau masih pacaran gitu, enggak apa-apa demi kamu gitu kan. Mau telat, mau disusul telat sebentar enggak apa-apa kok, aku sabar nunggu kamu. Wis dadi bojone, oh matamu wis tak enteni ket mau ya iso ngamuk. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kenapa ya orang kalau masih pacaran itu semuanya serba indah. Nikah di tahun pertama, kedua masih indah. Di tahun kelima baru akan kerasa. Kamu tahu, akan paham sifat-sifat apa ya? Istri kamu akan paham sifat kamu akan paham sifat kamu. Nah, di situ nanti akan saling butuhnya, saling pengertian seperti apa. Jin itu salah satu jin yang dianggap paling sukses menggoda manusia itu yang nomor 1 bagi iblis itu cuma 1, yaitu jin yang mampu mengganggu sampai rumah tangga itu bercerai. Itu jin yang paling disanjung-sanjung oleh iblis. Benar. Jin yang paling disanjung dan ditinggikan derajatnya oleh iblis di sisinya adalah jin yang mampu memisahkan suami dan istri. Makanya ketika kamu paham tentang ini, maka ketika mau ribut ngomong, Bu, dewe kita itu mau kita ribut, oke nggak apa-apa, tapi jangan sampai jinnya menang gitu. Kalau kita pisah jinnya menang. Itu maksudnya. Nah, akhirnya terus kemudian berperilaku yang sifatnya sunnah di dalam rumah. Ya, sunnah. Terus ya termasuk bergaul suami istri dengan benar. Menggauli istri, ya termasuk yang ngomong menggauli istri, kumpul lah ya, campur dengan suami istri itu kalau niatnya adalah niatnya adalah menghindari maksiat, mencari ridho Allah, ya jadi pahala. Ya. Yang tadinya jin itu setan mengganggu ketika orang suami istri, ketika diniatkan untuk ibadah, ya jinnya kabur, nggak mau. Nah ini, jadi jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan, yang artinya kuburan itu adalah tempat di mana keburukan-keburukan yang akan muncul di situ, sehingga banyak sekali jin-jin kafir itu akan ikut menghuni rumah di situ. Nah, jadi kembali bahwa setiap rumah itu
itu juga dihuni dua kelompok jin, jin muslim ataupun jin kafir. Lalu kalau masalah makan gimana? Jin kafir itu akan suka makanan kotoran di situ. Maka tadi cepat dibersihin kalau punya ada kotoran, biar jin itu tidak ada tempat untuk makan. Terus ketika menyediakan makanan, mau makan bareng, jangan lupa makan itu didoain. Minimal bismillah. Mau masak itu baca bismillah, mau ngerebus air baca bismillah. Ada niatnya biar makanan-makanan itu tidak menjadi makanan yang enak untuk jin kafir. Lalu bagaimana dengan jin muslim? Jin muslim itu akan ikut makan satu meja dengan kita. Tapi kamu nggak usah khawatir, mereka nggak akan ganggu dan makananmu tidak akan bermasalah. Maka ketika si tuan rumah ini pergi makan di dalam suatu makan bersama, jin muslim itu juga akan ikut makan di situ. Makanannya barokah. Tapi kamu nggak akan kerasa dan sama sekali nggak akan terpengaruh. Terus salah satu makanan kesukaan jin adalah tulang belulang. Tulang dari hewan, ayam, tulang ikan, ya, kambing, sapi, ya, itu salah satu tulang yang disukai oleh para jin muslim. Caranya bagaimana? Yaitu jika tulang itu dibacakan bismillah atau orang yang makan itu berdoa bismillah, maka tulang yang dagingnya kamu makan akan menjadi ada dagingnya oleh para jin muslim. Nah, makanya kamu nanti agak sok-sok rodok kaya wong pinter lah ya, pas makan itu dinanya jin bagianmu makan meneh, ngomongnya bagianmu no. Nah, terus bagaimana kalau ada kucing? Ya paling jinnya melongo cing paling ya ngono kan. Nah. Apa sih dasarnya? Saya bisa bicara bahwa tulang itu termasuk makanan jin muslim karena dalam satu riwayat ketika Rasulullah itu sedang di padang pasir, ketika tidak ada air, para sahabat itu mau istinja, mau cebok, Nabi Muhammad menyatakan bahwa kamu boleh cebok dengan batu, yang penting jangan istinja menggunakan tulang belulang. Kenapa ya Rasul? Karena itu adalah makanan yang halal untuk saudaramu dari jin muslim. Ya memang tulang itu nggak akan berubah, tulangnya itu nggak akan berubah. Tapi ketika tulang itu dibaca bismillah, maka dagingnya akan dimakan oleh jin, ya dalam bentuk ghaibiyah loh ya, bukan berarti tok jadi itu enggak, ya tetap tulangnya di itu habis dimakan oleh yaudah, tulangnya udah jadi sisaan kayak gitu. Enggak bolak-balik bismillah terus muncul lagi, enggak kayak gitu ya, sekali sudah gitu maksudnya. Makanya bagi orang-orang yang paham tentang bahwa di rumah itu ada jin muslim, biasanya ya orang kata ya, termasuk saya sendiri udah lama kadang kalau makan tulang itu tak sisain gitu, tak pinggirin, jatahmu, tapi dalam hatinya jatahmu, ya jatahmu, dah tulang-tulang itu, tulang ikan, tulang ternak ikan ya, rini lah ya, iwak ya, tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam, kambing dan sebagainya, yang penting wujud tulang. Apa termasuk ikan asin tulangnya termasuk? Nanti kalau di sini jadi ikan asin enggak ya, wallahu a'lam. Wah, ngerti iwak asin laut ya gede ngono. Mbak ini jin iki enak iki rek. Diwajib bismillah dipangan lho kok asin ngono kan. Ya, wallahu alam, intinya pokoknya Rasul hanya memberitahu bahwa tulang itu ketika dibacakan bismillah oleh orang muslim, maka jin muslim akan melihat tulang itu kembali ada dagingnya dan bisa dimakan oleh mereka. Makanya jin muslim yang di rumah itu orang di dalam sudah rumahnya bersih, penghuninya itu adalah rajin ibadah, terus memberi makannya juga makanan yang halal, maka jin itu akan betah di situ. Terus apa efeknya kalau jin muslim banyak di situ? Maka dia akan memerangi jin kafir yang ada di situ. Nah, bisa jadi mungkin rumah kamu aman, nggak diizinin, mungkin jin muslimnya banyak. Nah, terus bagaimana kalau rumah yang nggak ditempati ada manusianya? Ya jin muslim nggak mau. Ingat, jin muslim itu seneng ketika orang yang menempati itu untuk ibadah, ada makanan yang halal. Lah kalau nggak ada orangnya, itu jin muslim ngapain di situ? Maka ketika rumah-rumah kosong yang tidak ada penghuninya, maka akan menjadi tempat sarangnya para jin kafir. Makanya rumah-rumah yang sering kosong singup, ya sudah kotor, nggak dibersihin, makanya susah. Rumah kosong itu akan menjadi tempat itu sudah jadi pohon, pokoknya tempat-tempat kotor itu sudah menjadi tempat-tempat yang
Disenengi jin kafir termasuk rumah-rumah kosong yang nggak dihuni. Hotel, apartemen itu banyak dihuni para jin, itu banyak. Makanya itu tadi makna dari hadis jangan jadikan rumahmu sebagai kubur itu sangat luas loh. Dari sisi goibiahnya, dari sisi yang non goibiahnya ada ininya semua. Tafsirannya ada semua. Jadi ya itu bisa dicontoh lah, artinya dicontoh kalau kita makan di rumah. Tapi nggak sok-sokan terus nanti istri pada takut, ayo jin pada turun nih mau makan gitu. Bojomu ora ngerti ana wong ngerti malah keweden. Nah, artinya nggak usah, ya biasa aja makan, doa. Mereka itu akan turun ikut makan. Dan yang unik lagi, mereka juga berpakaian mengikuti pakaian kalian. Makanya disarankan Nabi itu ngajarkan kalau memakai pakaian itu bacalah bismillah, baca pakaian. Termasuk pakaianmu juga itu bisa dipakai oleh mereka. Bukan berarti nanti pakaiannya hilang. Pakaian itu akan berubah menjadi pakaian yang sama yang bisa dimanfaatkan oleh jin muslim. Apalagi gamis ya, tempat pakaian-pakaian yang digunakan untuk sholat itu suka jin. Apalagi wangi lagi pakai minyak misik, ya, minyak kesturi gitu, suka jin dengan itu. Wis baju bolak-balik sarung ora tau dicuci ngono, pakai blas ngono. Wis pokoknya jin nganggo sekaro rodok wis ora penak-penak wis tak nggo wae ngono ya ora masalah. Ya, mukena yang bersih, yang diberi minyak wangi, itu mereka suka menggunakan itu. Dan salah satu hal lagi, jin muslim itu dilarang untuk menampakkan diri untuk tuan rumah, itu nggak mau dia, haram hukumnya. Mereka diharamkan untuk maujud atau mengganggu atau mengusik si tuan rumah, itu nggak boleh. Maka pasti yang mengganggu, mengusik yang tunggu rumah itu biasanya jin-jin kafir. Jin muslim tidak mau musik seperti itu. Makanya kayak kalian itu sudah tahu di spiritual supranatural, salah satu wiridmu biasanya wirid dzikir kalau udah di rumah itu, kalau kamu mampu nanti suatu ketika ajak jin yang ada di rumah kamu itu untuk ngikut wirid sama kamu. Makanya jangan heran ketika sholat malam di rumah kok kayak ada makmumnya, kok lagi sholat kok kayaknya di belakang ada makmumnya. Jangan heran ya, jin muslim seneng kok. Namanya jin muslim kalau ada orang sholat di rumah itu seneng. Sholat sunnah loh maksudnya, sholat sunnah tahajud itu seneng. Jadi jangan kaget Allah dolin amin rame nang buri ngono ya, aja kaget. Itu termasuk wirid dzikirmu ya, wiridmu, dzikirmu, amalanmu lihat ta'ala, ketika mereka ngikut di situ akan bisa menambah kekuatan untuk mereka. Ya, jin muslim akan punya kekuatan yang bagus ketika mereka ngikut wirid dzikir dengan kamu. Ingat, tetap bagaimanapun itu lebih tinggi loh derajatnya kamu ketimbang mereka. Makanya mereka tuh seneng ngumpul di majelis ilmu, ngumpul bareng orang sholat, gitu, itu seneng mereka. Karena di antara yang dibaca itu bisa memberikan kekuatan yang bagus untuk mereka. Ya makanya itu tadi jangan di rumah mentang-mentang ada jin muslim biasa, enggak, kamu harus rajin ibadahnya iya, baca Qur'an iya, agar ada punya kekuatan sehingga mereka mampu untuk melawan jin-jin kafir. Ya mereka tuh di rumah kamu terus emang belajar silat. Belajar itu enggak, mereka tuh bisa dapat kekuatan dari amalan-amalan kita, mereka bisa kesawap lah maksudnya itu. Kesawap, mereka itu bisa kesawap, punya kekuatan untuk itu. Apalagi bagi kalian yang sedikit punya kepekaan atau mampu peka itu, ya barang gampang. Kalau ngajak mereka itu gampang. Ya masyarul jin, ayo sholat bareng, sholat nemburi. Pas Allahu Akbar, entah ini Thomas aku rung wudu ngono ya, tunggoni kan. Tunggoni ya. Tapi ya biasa aja di rumah ya, kalau ada gitu biasa. Nanti kalau nggak paham malah kamu dikira orang gila kan. Dikira orang gila. Ya kalau yang nggak percaya apa yang saya terangkan ya monggo lah ya. Kalau nggak percaya dengan saya ya monggo silakan. Saya itu ada dalilnya, ada riwayatnya. Banyak riwayat yang saya punya tentang masalah jin muslim itu banyak. Ya. Uka al-Majanin, terus kemudian banyak kitab-kitab lama ya, kitab-kitab Turos, kitab-kitab lama itu yang menerangkan tentang kehidupan jin muslim itu banyak.